Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini kami dari kelompok Deep Learning akan menjelaskan tentang tugas besar Deep Learning. Saya sendiri, Arvin Kurniawan, dengan NRP 15 2023 140 bersama rekan-rekan saya. Saya Rizky Saiful Ajis dengan NRP 15 2023 146. Saya Rizky Datullah dengan NRP 15 20 23 147. Saya Nopal Abdul Rojak dengan NRP 15 2003 161. Saya Mary Gabriela Angel dengan NRP 15 2023 219. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke penjelasan eksperimen yang kami lakukan. Pertama dari dataset dulu. Di sini ada 5 dataset. Yang pertama ada dataset Intel Image Classification. Nah, dataset Intel Image ini adalah dataset citra pemandangan yang dikembangkan untuk tugas klasifikasi lingkungan. Seluruh gambar memiliki resolusi 150 kali 150 pixel dan dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Jadi di sini dataset ini ada 6 kelas. Nah, ada building, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Dataset ini terdiri sekitar 25.000 gambar yang terbagi menjadi 14.000 data training, 3.000 data testing, dan 7.000 data untuk prediksi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dataset Animal Stand. Dataset ini adalah dataset untuk mengklasifikasi hewan yang dikumpulkan dari berbagai sumber di internet. Nah, dataset ini juga ada 10 kelas, diantaranya yaitu butterfly, cat, chicken, cow, dog, elephant, horse, sheep, spider, dan squirrel. Total dataset ini total dari seluruh kelas itu ada 28.000 gambar. Jadi dataset ini tuh dataset untuk mengklasifikasi hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada dataset Flowers Recognition dataset. Dataset ini mengenali berbagai jenis bunga berdasarkan si citra digital. Nah, dataset ini juga banyak dimanfaatkan dalam penelitian klasifikasi citra menggunakan CNN. Dataset terdiri dari 5 kelas, yaitu ada bunga, bunga camole, terus tulip, rose, sunflowers, dan dandelion. Jumlah keseluruhan si datanya itu tersedia sebanyak 4.242 gambar dengan distribusi yang relatif seimbang pada setiap kelas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dataset selanjutnya teman saya. Baik, di sini ada dataset Plant Disease Recognition dataset. Plant Disease Recognition dataset ini merupakan data citra daun tanaman yang digunakan untuk kondisi kesehatan. Lalu tanaman juga berdasarkan gejala penyakit tampak pada daun. Lalu dataset ini juga telah dipisahkan ke dalam data penelitian, validasi, dan pengujian sehingga memudahkan proses pengembangan model. Lalu dataset ini juga memiliki 3 kelas, yaitu ada healthy, ada powder, dan RAS. Total jumlah dataset ini yaitu sebanyak 1.530 gambar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya memilih dataset klasifikasi tingkat kematangan pisang. Dataset ini klasifikasi untuk tingkat kematangan pisang yang digunakan untuk mengidentifikasi kematangan buah berdasarkan citra. Terus dataset ini dapat diterapkan pada sistem sortasi buah otomatis dalam bidang pertanian maupun industri pangan. Terus dataset ini terdiri dari 4 kelas, yaitu pisang belum matang, pisang setengah matang, pisang matang, dan pisang busuk. Dengan jumlah keseluruhan data yang digunakan adalah sebanyak 4.907 gambar.
langsung dilanjut ke ringkasan dataset penelitiannya. Nah, di sini ada Intel Image Classification, ada jumlah kelasnya ada 6, terus jumlah datanya ada 25.000 gambar. Yang kedua ada Animal 10, jumlah kelasnya ada 10 kelas, terus jumlah datanya ada 28.000 gambar. Terus Flower Recognition, ada jumlah kelasnya ada 5 kelas, jumlah datanya ada 4.242 gambar. Terus ada Plan Diase Reconnection Dataset. Ini jumlah kelasnya yaitu ada 3 kelas yang jumlah datanya sebesar 1.530 gambar. Yang terakhir ada klasifikasi tingkat kematangan pisang. Di sini jumlah kelasnya ada 4 kelas dan jumlah datanya 4.907 gambar. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke penjelasan dari tiap-tiap model yang kita gunakan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang menggunakan model Efficienet B0. Nah, jadi Efficienet B0 ini adalah model dasar keluarga Efficienet, yaitu sebuah arsitektur CNN yang sangat efisien yang dirancang untuk klasifikasi gambar dan tugas-tugas fisik komputer. Metode ini terkenal karena mampu mencapai akurasi terbaik dan menggunakan parameter dan sumber daya komputasi flops yang jauh lebih sedikit daripada jaringan tradisional. Nah, untuk setiap layernya terdiri dari yang pertama itu ada input dan processing block, pre-processing block. Jadi sebelum citra dimasukkan ke jaringan syarat, citra melalui transformasi ukuran menjadi 150 kali 150 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Data kemudian disinkronisasi menggunakan nilai rata-rata 0,485, 0,456, dan 0,406 dan standar deviasi dari ImageNet. Nah, ini untuk memastikan distribusi data input sesuai dengan distribusi data yang digunakan saat Efficienet B0 pertama kali dilatih. Lalu, layanan selanjutnya itu ada Feature Extraction Block. Nah, atau backbone-nya. Bagian ini terdiri dari struktur subblok bawaan Efficienet yang memanfaatkan metode compound scaling atau penskalaan seimbang antara kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan. Lapisan ini bertugas mengekstrak fitur visual dari citra secara hierarkis. Ada beberapa stage, yang stage 0 itu convolution 3x3. Jadi lapisan konvolusi standar pertama untuk menangkap fitur-fitur primitif seperti garis, tepi, dan sudut makro. Lalu ada stage 1 sampai 7 ini MB convolution blocks, yaitu menggunakan mobile inverted bottleneck convolution yang dilengkapi dengan fungsi aktivasi Swiss dan optimasi squeeze and excitation. Block MB convolution sangat efisien karena melakukan konvolusi secara terpisah yang meminimalkan beban komputasi namun tetap mempertahankan akurasi yang tinggi. Lalu stage 8 convolution 1 kali 1 plus pooling. Melakukan konvolusi akhir untuk menaikkan jumlah saluran channel menjadi 1280 fitur abstrak penanda karakteristik objek lingkungan. Karena resolusi input diubah ke 150 kali 150, jadi itu lebih kecil dari standar orisinil Efficienet, yaitu 224 ke 224. Output spasial terakhir sebelum pooling pada model ini mereduksi menjadi berukuran 5 kali 5 dengan kedalaman 1280. Lalu selanjutnya ada custom classifier block atau headnya. Nah, lapisan pengklasifikasi ini bawaan dari Efficienet dipotong dan digantikan dengan rangkaian lapisan sekuensial baru yang didefinisikan dalam kode. Lapisan-lapisan ini dilatih dari nol untuk mengenali pola khusus dataset 6 kelas. Ini digunakan untuk dataset Intel Image Classification. Pertama ada dropout yang P-nya itu 0,3. Lapisan ini adalah lapisan regulasi pertama yang dipasang tepat setelah ekstraksi fitur. Lapisan ini akan menjatuhkan atau mematikan 30% koneksi neuron secara acak pada setiap iterasi training. Berfungsi efektif untuk mereduksi resiko fenomena overfitting, memaksa model agar tidak ketergantungan pada pixel atau fitur tertentu saja.
Lalu ada linear 1280 512, sebuah lapisan linear yang fully connected yang bertindak sebagai jembatan reduksi dimensi. Lapisan ini menerima 1280 fitur masukan yang dihasilkan oleh backbone dan memetakannya ke dalam 512 neuron pada hidden layer. Disinilah kombinasi fitur tingkat tinggi mulai dipadukan secara spesifik untuk kasus klasifikasi lingkungan. Lalu ada ReLU, lapisan aktivasi non-linear yang mengubah nilai input negatif menjadi 0 dan meloloskan nilai positif. Penggunaan ReLU mempercepat proses konvergensi saat melatih model dan mencegah kendala vanishing gradient. Dropout P02, lapisan regulasi yang kedua yang ditempatkan di antara hidden layer dan output layer. Lapisan ini mematikan 20% neuron secara acak untuk memastikan stabilitas generasi model sebelum mengambil keputusan akhir. Lalu linear 512,6 yaitu output layer, lapisan linear terakhir yang memetakan representasi 512 dimensi ke dalam 6 neuron output utama. Setiap neuron mewakili nilai bobot mentah untuk masing-masing kelas target, building, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Pada tahap akhir kalkulasi loss menggunakan cross entropy loss. Nilai logis ini akan dikonversi menjadi probabilitas 0-100 menggunakan fungsi softmax. Oke, untuk arsitektur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu arsitektur ResNet 18. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari model yang menggunakan ResNet 18. Jadi ResNet itu adalah residual network, arsitektur deep learning, jaringan saraf tiruan yang berjenis CNN atau convolutional neural network. Nah, jadi ResNet 18 ini diambil dari 18 layer yang digunakan. Namun di sini saya menggunakan beberapa kombinasi layer-layer yang baru gitu. Layer-layer yang di custom yang ditambah seperti itu agar lebih baik untuk hasil pelatihannya. Nah, jadi untuk setiap layernya itu yang pertama di sini ada input. Input di sini gambarnya berukuran 224 kali 224 pixel. Nah, setelah itu ada steam network atau lapisan awal. Nah, pada lapisan awal ini ada 3 yaitu konvolusi 2 dimensi. Jadi kernel dikonvolusi dengan kernel 7x7 dengan langkahnya atau straight-nya itu 2. Lalu menghasilkan peta dari fiturnya berukuran lebih kecil atau setengah dari gambar inputnya seperti itu. Lalu yang kedua ada batch normalization dan ReLU. Nah, di sini batch normalization di sini tuh untuk menstabilkan pelatihan. Lalu untuk ReLU seperti yang tadi yang dikatakan oleh rekan saya untuk menghilangkan negatif. Jadi nilainya jadi positif. Setelah itu ada max pooling. Max pooling di sini max pooling 3x3 dengan straight 2 atau dengan 2 langkah. Nah, untuk max pooling di sini max poolingnya dengan kernel 3x3 lalu dengan straight 2 yaitu mengurangi ukuran spasial menjadi 1/4 dari inputnya karena sebelumnya sudah 1/2, jadi total faktor pengecilannya jadi 1/4 seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke stage 1. Di stage 1 di sini terdiri dari basic block yang diulangi 2 kali. Nah, basic block pada arsitektur ini tuh adalah lapisan 2 lapisan konvolusi 3x3 yang masing-masingnya diikuti batch normalization dan ReLU. Lalu di skip connectionnya atau residualnya. Jadi tidak ada perubahan ukuran seperti itu. Lalu ada stage 2. Stage 2 di sini diawali menggunakan konvolusi 3x3 yaitu dengan 2 stride. Ini tuh berfungsi untuk downsampling. Downsampling itu tuh biasanya dilakukan di shortcut dan konvolusi pertama pada basic block pertama di stage ini. Nah, pada ResNet yang aslinya
itu stage-nya 2, biasanya langsung menggunakan basic block pertama dengan stride 2 konvolusi pertamanya, kemudian 2 kali basic block dengan downsampling hanya pada blok pertama, sisanya stride 1 karena tadi kan stride 2 ya, seperti itu. Lalu ada stage 3. Stage 3 di sini tuh melakukan konvolusi 3x3 dengan 2 stride dan 2 kali blok basic block lagi untuk sampling dengan output 14x14 pixel. Setelah itu di stage 4 ada melakukan konvolusi lagi dengan konvolusi 3x3 kernelnya dengan stride-nya 2 atau dengan 2 langkah dan 2 basic block lagi untuk downsampling. Namun di sini berbeda output. Untuk output di stage 3 itu 14x14 pixel, di stage 4 itu 7x7 pixel seperti itu. Nah, di akhirnya di sini ada lapisan akhir atau kepala dari klasifikasinya. Yang pertama itu ada global average pooling. Nah, untuk global average pooling ini tuh mengubah setiap fitur map menjadi satu nilai 7x7 pixel jadi 1x1 pixel per channelnya. Lalu menghasilkan vektor yang panjangnya itu 512 seperti itu. Setelah itu ada flatten. Flatten di sini tuh dari vektor 2 dimensi itu diubah menjadi 1 dimensi, jadi satu nilai yang panjang seperti itu. Setelah itu dilakukan dropout 0,30 atau 30% untuk mematikan neuron 30% secara acak agar terhindar dari overfitting gitu. Setelah itu ada linear atau fully connected layer yang mempelajari pemetaan linear dari 512 fitur global ke 10 skor kelas. Jadi dari 512 itu dipelajari bagaimana agar mengingat 10 kelas yang tadi. Nah, mungkin seperti itu untuk ResNet 18. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan arsitektur atau model MobileNet V2. Ini saya memakai arsitektur MobileNet V2. Apa sih itu MobileNet V2? MobileNet V2 itu merupakan pengembangan dari arsitektur MobileNet yang dirancang untuk menghasilkan model klasifikasi citra dengan ukuran yang ringan dan efisien tanpa mengurangi performa secara signifikan. Arsitektur ini diperkenalkan oleh tim peneliti dari Google pada tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan implementasi deep learning pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya komputasi seperti smartphone dan perangkat embedded. Terus di sini ada penjelasan setiap layernya. Di sini ada input layer. Di input layer itu ada tahap pertama memasuki citra RGB berukuran 128 kali 128 pixel. Setiap citra memiliki 3 kanal warna yaitu red, green, blue atau yang kita sering kenal RGB, sehingga dimensi yang masukan yang digunakan adalah 128 kali 128 kali 3. Terus ada tahap yang kedua yaitu pre-processing. Pada tahap pre-processing dilakukan penyesuaian ukuran citra menjadi 128 kali 128 serta normalisasi nilai pixel agar berada pada rentang tertentu. Tahapan ini bertujuan untuk menyamakan format data masukan sehingga proses pelatihan model dapat berjalan lebih optimal. Yang ketiga ada convolution layer. Di sini setelah pre-processing, citra diproses menggunakan lapisan konvolusi berukuran 3x3 yang diikuti oleh fungsi aktivasi ReLU. Lapisan ini bertugas untuk mengekstraksi fitur-fitur dasar dari citra seperti tepi, sudut, tekstur, dan pola warna. Terus hasil proses konvolusi menghasilkan feature map sebanyak 32 kanal dengan ukuran 64 kali 64 kali 32. Terus di sini bottleneck MobileNet V2. Ini tuh tahap berikutnya yang merupakan komponen utama MobileNet.
Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada expansion layer. Expansion layer menggunakan konvolusi X untuk memperbesar jumlah kanal fitur sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya. Terus ada depthwise convolution. Depthwise convolution ini melakukan proses konvolusi pada setiap kanal secara terpisah. Metode ini mampu mengurangi jumlah parameter dan komputasi dibandingkan konvolusi standar. Terus yang ketiga ada projection layer. Ini tuh untuk menggunakan konvolusi ini untuk mengurangi jumlah kanal hasil ekspansi menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan informasi penting sekaligus mengurangi kompleksitas model melalui beberapa bottleneck block. Ukuran feature map secara bertahap berkurang dari 64 kali 64 menjadi 32 kali 32. Sedangkan jumlah kanal meningkat hingga mencapai 1280 kanal pada setiap akhir ekstraksi fitur. Yang kelima itu ada fitur extraction output. Ini tuh hasil proses ekstraksi fitur yang menghasilkan fitur map berukuran 4 kali 4 kali 1280. Fitur map ini berisi representasi fitur tingkat tinggi yang telah dipelajari model dari citra, masukan, dan digunakan sebagai dasar dalam proses klasifikasi. Yang keenam ada flatten layer. Fitur map berukuran 4 kali 4 kali 1280 kemudian diubah menjadi vektor satu dimensi menggunakan proses flatten. Proses ini mengubah data multidimensi menjadi susunan neuron yang dapat diterima oleh lapisan klasifikasi. Yang ketujuh ada fully connected layer. Fully connected layer ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh fitur hasil ekstraksi dengan kelas target yang akan diprediksi. Pada tahap ini, model mempelajari hubungan antara fitur citra dan kategori kelas yang tersedia pada dataset. Yang kedelapan ada softmax layer. Itu lapisan terakhir menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan nilai probabilitas pada setiap kelas. Dengan probabilitas tinggi dipilih sebagai hasil prediksi model. Penggunaan softmax ini juga memungkinkan model menghasilkan distribusi probabilitas yang totalnya bernilai 1 sehingga lebih mudah dalam proses interpretasi dalam hasil klasifikasi. Dilanjut dengan teman saya yang menggunakan model DenseNet 121. Baik, di sini saya akan menjelaskan DenseNet 121 atau Decimally Connected Convolution Network merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dibangun berdasarkan metode neural network dan diperkenalkan oleh Gao pada tahun. Arsitektur ini dikembangkan untuk mengurangi gradien, yaitu kondisi ketika nilai gradien semakin mengecil selama proses backpropagation pada jaringan dengan kedalaman yang tinggi. Angka 121 ini pada nama DenseNet 121 menunjukkan jumlah keseluruhan lapisan yang memiliki parameter terlatih. Lalu arsitektur ini juga tersusun atas 120 lapisan konvolusi atau convolution layer dan satu lapis klasifikasi yang berfungsi untuk menghasilkan prediksi akhir. Lalu ada penjelasan setiap layernya. Yang pertama ada initial block atau root layer. Sebelum data memasukkan diproses oleh dense block, citra dengan ukuran 224 dikali 224 dikali 3 terlebih dahulu melewati tahap pemrosesan awal atau initial feature extraction. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi fitur dasar sekaligus pengurangan dimensi spasi gambar sehingga beban komputasi pada proses selanjutnya menjadi lebih efisien. Lalu ada juga convolution 7x7 menggunakan stride 2 dan padding 3 menghasilkan output ukuran 112 kali 112 dengan 64 filters. Lalu ada juga batch normalization dan ReLU untuk menormalisasi aktivasi dan memberikan sifat non-layer. Lalu ada juga max polling 3x3 menggunakan stride 2, memotong ukuran gambar menjadi setengahnya yaitu 56 kali 56 kali 64. Lalu yang kedua ada dense block atau blok utama
DenseNet 121 ini tersusun atas 4 dense block yang menjadi bagian utama dari arsitektur jaringan. Pada dense block ini diterapkan mekanisme dense connection, yaitu setiap lapisan terhubung dengan seluruh lapisan sebelumnya, sehingga aliran informasi dan gradien dapat berlangsung efektif. Lalu masing-masing dense block terdiri atas jumlah dense layer atau sering disebut juga bootlegger layer. Setiap dense layer memiliki susunan operasi yang sama, yaitu bottleneck yang terdiri dari rangkaian function atau BN, ReLU, dan convolution 1x1, kemudian dilanjutkan dengan batch normalization, ReLU, dan convolution 3x3. Setiap satu dense layer di dalamnya selalu memiliki struktur kombinasi bootleg, BN, ReLU, convolution 1x1, kemudian BN, ReLU, convolution 3x3. Lalu convolution 1x1 ini tuh berfungsi untuk sebagai kompresi dimensi atau mengurangi jumlah channel agar proses konvolusi tidak berat. Lalu convolution 3x3 ini melakukan ekstraksi fitur spasial. Hasil dari konvolusi ini akan menghasilkan channel pada dense 121 nilai K-nya yaitu 32. Lalu berikut adalah distribusi dense layer pada masing-masing blok di DenseNet 121. Yang pertama ada dense block 1 berisi 6 dense layer, output ukuran fitur tetap 56 kali 56, tetapi jumlah channelnya bertambah seiring penggabungan fitur. Lalu dense block 2 berisi 12 dense layer, mengolah fitur ukuran 28 kali 28. Lalu dense block 3 berisi 24 dense layer, mengolah fitur ukuran 14x, yaitu blok paling dalam dengan pencarian fitur paling kompleks. Lalu ada dense block 4 berisi 16 dense layer, mengolah fitur 7x7. Lalu yang ketiga ada transition layer atau lapisan antar blok. Pada setiap dense block, seluruh fitur yang dihasilkan dengan latihan sebelum akan digabungkan atau connection, sehingga jumlah channel terus bertambah seiring bertambahnya kedalaman jaringan. Lalu kondisi ini juga dapat meningkatkan kebutuhan memori dan biaya komputasi secara signifikan. Oleh sebab itu, di antara dua dense block disisipkan transition layer yang berfungsi untuk mengurangi ukuran dimensi spasial serta menekan jumlah channel komputasi tetap efisien. Secara umum juga, transition layer tersusun atas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada batch normalization dan ReLU, yang kedua ada convolution, digunakan untuk mengkompresi jumlah channel menjadi setengahnya. Lalu ada average polling 2x2 menggunakan slide 2 untuk memperkecil ukuran resolusi gambar, misalnya dari 56 ke 58 kali 28. Lalu yang keempat ada classification head atau bagian akhir. Setelah keluar dari dense block 4, model memiliki fitur beresolusi tinggi dengan ukuran matriks 7x7 kali 1024. Tahap terakhir ini adalah mengubah fitur menjadi prediksi kelas target, yaitu global average polling 2D, mengambil nilai rata-rata setiap matriks 7x7. Hasilnya adalah sebuah vektor datar berukuran 1x1 kali 1024 atau sejumlah 1024 titik data. Lapisan ini juga jauh lebih efisien dan memainkan resiko overfitting dibanding lapisan flatten konvensional. Lalu yang kedua juga ada fully connected atau dense layer softmax, lapisan terakhir yang memetakan 1024 fitur tersebut ke dalam jumlah kelas target Anda. Lalu pada model asli ImageNet, lapisan ini menjadi 1000 neuron dengan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas prediksi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan model arsitektur CNN oleh rekan saya. Sini CNN itu
merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk mengelola data berbentuk citra. Untuk CNN ini memanfaatkan operasi konvolusi yang dirancang yang untuk mengekstraksi fitur secara otomatis. Dari gambar memerlukan proses ekstraksi fitur manual. Nah, untuk langkah-langkah untuk penjelasan setiap layernya itu ada input layer. Untuk pertama, si gambar dimasukkan ke model dengan ukuran 128 dikali 128 pixel dan memiliki 3 channel warna RGB. Lalu ada konvolusi layer, kemudian si gambar masuk ke layer konvolusi pertama yang menggunakan 32 filter. Pada tahap ini model mulai mencari fitur dasar seperti garis tepi, terus sudut, dan tekstur sederhana. Lalu setelah itu digunakan fungsi aktivasi ReLU untuk membantu model mempelajari pola yang lebih kompleks dan mempercepat proses training. Lalu fitur map yang dihasilkan kemudian diperkecil menggunakan max pooling agar si ukuran data menjadi lebih kecil dan komputasi lebih efisien. Lalu selanjutnya masuk ke konvolusi layer. Nah, di konvolusi layer ini kedua dengan 64 filter. Di sini model mulai mengenali kombinasi fitur yang lebih kompleks seperti bentuk dan pola objek. Lalu si ukuran fitur map kembali diperkecil agar informasi penting tetap dipertahankan namun si jumlah data berkurang. Lalu di konvolusi layer 3 itu kemudian masuk ke layer ketiga dengan 128 filter. Layer ini bertugas menangkap fitur tingkat tinggi yang lebih spesifik terhadap objek yang akan diklasifikasikan. Lalu si fitur map, hasil ekstraksi fitur kembali diperkecil sehingga diperoleh referensiasi fitur yang lebih ringkas. Lalu setelah proses ekstraksi fitur selesai, seluruh fitur map diubah menjadi vektor satu dimensi melalui proses flatten agar dapat diproses oleh layer klasifikasi. Lalu vektor tersebut kemudian masuk ke fully connected layer yang berfungsi mempelajari hubungan antara fitur-fitur yang telah ditemukan dengan kelas target. Terus sebelum menghasilkan prediksi digunakan dropout sebesar 0,5 untuk mengurangi resiko overfitting sehingga model tidak hanya menghafal data training. Lalu terakhir data masuk ke output layer dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Nah, kelas dengan probabilitas tinggi dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Jadi untuk secara keseluruhan CNN bekerja dengan dua proses utama. Pertama ada ekstraksi fitur menggunakan convolution dan pooling. Kedua ada proses klasifikasi menggunakan fully connected layer hingga menghasilkan prediksi pada output layer. Lalu selanjutnya ke hasil akurasi keseluruhan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini untuk hasil keseluruhan dari hasil training bersama dengan semua dataset dicoba dari masing-masing model. Nah, jadi di sini ada dari akurasi tes, tabel akurasi tes dari model yang pertama, model EfficientNet B0 itu untuk dataset Intel Image itu mendapatkan akurasi tes sebesar 92,5%, lalu di Animals itu 86,2%, dan dari dataset Pisang itu 91%, untuk dataset Flowers itu di 89,8%, dan di Plan di C ada di 93,1%. Lalu untuk DenseNet 121 itu di Intel Image itu mendapatkan 88,3%, Animals 10 itu mendapatkan 82,7%, dan dataset Pisang mendapatkan 90,5%, 89,5%. Untuk Flowers itu di 87,4%, dan di Plan di CAC
itu 91,2%. Lalu di CNN, untuk model CNN, di sini untuk dataset Intel Image itu mendapatkan hasil sebesar 78,6%. Di Animal Stand itu mendapatkan 65,3%. Untuk pisang itu di 82,1%. Flowers di 74,2%. Dan di Plain Dishes di 84,5%. Untuk MobileNet V2 itu di dataset Intel Image mendapatkan 86,1%, dan di Animal Stand itu mendapatkan 79,8%, di dataset Pisang itu mendapatkan 87,3%, dan di Flowers itu mendapatkan 84,6%. Lalu di dataset Plain itu 89,3%. Terakhir, untuk ResNet 18 di sini mendapatkan akurasi tes pada dataset Intel Image sebesar 87,4%, Animal Stand di 81,5%, Pisang di 85,6%, Flowers di 86,1%, dan di Plain itu 88,7%. Jadi di sini untuk perbandingannya itu sudah terlihat akurasi hasil perbandingan dataset. Untuk dataset dan hasil yang terbaik itu ada di Plain Disk gitu. Selanjutnya di sini hasil diskusi kinerja model, dataset yang mendapatkan performa paling bagus atau tertinggi itu di Plain Disk Recognition yang menggunakan model dari EfficientNet B0. Nah, selanjutnya di sini ada kenapa perbedaan visual jelas antar kelas, karena 3 kelas dalam Plain Dishes, Healthy, Powdery, dan Rush memiliki karakter visual yang sangat berbeda dan mudah dibedakan. Daun sehat berwarna hijau, hijaunya merata gitu. Powdery mildew itu menghasilkan lapisan putih tepung yang sangat khas, dan Rush itu memiliki bercak orange atau orange sampai coklat yang unik gitu. Jadi perbedaan warna dan tekstur yang kontras ini bikin memudahkan model untuk belajar seperti itu. Nah, faktor keduanya karena hanya ada 3 kelas dengan distribusi yang lebih seimbang daripada dataset yang lain. Faktor ketiganya itu dari datasetnya awalnya sudah tersedia split antara training, validation, dan testing. Lalu fitur domain yang cocok untuk CNN. Kenapa? Karena fitur utama penyakit tanaman seperti warna daun, pola bercak, tekstur permukaan adalah jenis fitur lokal yang sangat cocok untuk operasi konvolusi. Nah, selanjutnya ini hasil dari hasil dari evaluation report dari Plain Dishes Recognition. Di sini untuk model dari EfficientNet B0 seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk akurasinya itu di 93,1%, lalu untuk precisionnya itu di 92,7%, untuk recallnya itu di 92,4%, dan F1 score-nya ada di 92,5%. Lalu untuk DenseNet ini di sini akurasinya ada di 91,2%, precisionnya di 90,9%, recall-nya itu ada di 90,7%, dan F1 score itu ada di 90,8%. Lalu untuk CNN di akurasinya ini mendapatkan 84,5%, precision itu mendapatkan di 84,1%, recall-nya di 83,8%, dan F1 score itu di 83,9%. Lalu untuk MobileNet V2 di sini mendapatkan akurasi sebesar 89,3%, precision di 88,8%,
82,9%, recall di 88,6%, dan F1 score di 88,7%. Lalu yang terakhir di sini untuk ResNet itu ada di akurasi itu mendapatkan 88,7%, precisionnya itu di 88,3%, recall di 88,1%, dan F1 score di 88,2%. Nah, seperti itu. Jadi di sini model arsitektur yang paling bagus secara keseluruhan itu adalah Efficienet B0. Mengapa? Karena faktor pertamanya itu kompon scaling yang seimbang gitu. Jadi untuk depth, width, resolusi jaringannya dibanding ResNet yang hanya dalam deep scaling atau MobileNet yang berfokus pada width gitu, pada lebarnya, pendekatan 3 dimensi Efficienet menghasilkan representasi fitur yang lebih kaya dengan parameter yang lebih sedikit. Lalu untuk faktor keduanya ada squeeze and excitation atau SE, attention. Yang faktor ketiganya transfer learning yang paling efektif, dan faktor keempatnya strategi frozen unfreeze yang bertahap gitu. Ini sudah tadi mungkin sekian saja ya untuk hasil dari pemaparan dari tiap-tiap hasil evaluasi dan penjelasan dari masing-masing model atau arsitektur yang kita gunakan akan ditutup oleh rekan saya Arvin Kurniawan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk model yang terbaik itu ada di model Efficienet B0. Itu adalah arsitektur yang terbaik yang kami dapatkan dari eksperimen kami, dan Plain JS Recognition itu adalah dataset yang terbaik di setiap model. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.